Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syabab, dengan kejadian yang di Palestina akhir-akhir ini, maka banyak orang yang mulai bertanya, apakah Imam Mahdi sudah keluar? Apakah kita hidup di zaman Imam Mahdi? Apakah kalau misalnya belum keluar, apakah Imam Mahdi itu bentar lagi keluar, zamannya sudah dekat? Dan seperti apa ciri-ciri Imam Mahdi itu? Biar kalau kita ketemu dengan Imam Mahdi, kita bisa kenal dengan beliau dan bayat dengan beliau. Dan banyak sekali teman-teman yang minta tanggapan ummah tentang orang yang di Pakistan yang beliau namanya Muhammad Qasim, yang mengklaim dirinya Al-Mahdi dan ada beberapa mimpi seperti ini. Nanti insyaAllah kita jelaskan. Dan mungkin ini pertama kali ummah menyebutkan nama orang tertentu, karena biasanya ummah lebih cenderung membahas masalah itu secara ilmiah, ya. Tidak membahas orang, tidak membahas individu, membahas ide, membahas konsep. Tetapi kali ini sepertinya perlu kita membahas orang, ya. Biar insyaAllah ummah menjawab orangnya benar atau tidak. Barakallahu fikum, semoga insyaAllah kajian hari ini bermanfaat. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك. Baik ya syabab, sebelum kita cerita tentang Al-Mahdi, ada satu hal yang ummah mau sampaikan dulu tentang Al-Mahdi. Karena soal Al-Mahdi itu soal aqidah, ya, sebenarnya. Dan kadang-kadang tercampur dengan aqidah Syiah, teman-teman. Karena Al-Mahdi itu posisinya dalam pemahaman Syiah itu posisi yang sangat tinggi. Kadang-kadang kita Ahlul Sunnah wal Jamaah secara tidak sengaja terpengaruh oleh pemahaman Syiah terhadap Al-Mahdi. Maka ada dua ciri, teman-teman. Jika teman-teman ketemu dua ciri ini di narasi apapun tentang Al-Mahdi, maka hati-hati, karena narasi tersebut terpengaruh oleh pemahaman Syiah. Dua hal, jika teman-teman ketemu, maka jauhi narasi ini, karena kemungkinan besar narasi ini adalah narasi Syiah. Yang pertama, nama Imam Al-Mahdi itu Imam Al-Mahdi, ya, bukan Al-Mahdi Al-Muntazar, ya. Karena beberapa orang sebut nama Imam Mahdi itu adalah Al-Mahdi Al-Muntazar. Al-Muntazar itu artinya yang ditunggu-tunggu. Dan ini istilah Syiah, teman-teman. Bukan istilah kita Ahlul Sunnah wal Jamaah. Dalam aqidah Ahlul Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Mahdi itu tidak ditunggu-tunggu. Kalau keluar, alhamdulillah, kita ikuti, kita bayat. Tapi tidak ditunggu-tunggu. Tetapi dalam pemahaman Syiah, Al-Mahdi itu ditunggu-tunggu. Ciri yang kedua, teman-teman, dalam aqidah Ahlul Sunnah wal Jamaah, kita tidak tahu Imam Al-Mahdi itu sudah lahir atau belum, sudah ada atau belum, sudah memang diciptakan, sudah ada di zaman kita ini atau belum. Ya, bisa jadi sudah lahir dan 10 tahun lagi muncul, keluar. Ya, bisa jadi belum lahir juga. Tetapi dalam aqidah Syiah, dalam pemahaman Syiah, Al-Mahdi itu sudah lahir, teman-teman, dan sudah ada, karena Syiah itu percaya pada 12 imam. Dan imam ke-12 di pemahaman Syiah itu, dia itu adalah Al-Mahdi Al-Muntazar, menurut Syiah. Kalau di kita Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya Al-Mahdi saja. Maka teman-teman, kalau ketemu narasi atau ketemu orang yang menyampaikan bahwa Imam Al-Mahdi itu sudah lahir, awas dan jauhi narasi tersebut, karena ini narasi Syiah. Hal pertama yang kita perlu sepakati dulu tentang Al-Mahdi, bahwa Al-Mahdi itu kenyataan, Al-Mahdi itu hak, karena sudah disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya hadis sahih, sudah disebutkan dalam hadis mutawatir, teman-teman. Biar saya jelaskan dengan cepat apa itu hadis mutawatir. Itu paling tinggi hadis mutawatir itu. Mutawatir itu yaitu sudah disebutkan berkali-kali oleh banyak orang bahwa Rasulullah telah menyampaikan satu ucapan. Ya, misalnya, atau Rasulullah bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia siap-siap, ya, melihat tempat
tempatnya dalam neraka. Ini namanya hadis mutawatir. Artinya banyak sekali sahabat yang telah menyampaikan hadis ini. Banyak sekali sahabat yang telah meriwayatkan hadis ini. Dan hadis mutawatir itu ada dua jenis. Ada mutawatir lafzi seperti hadis yang Umar baru sebutkan ini, berarti hadis ini disampaikan oleh sahabat dengan lafaznya, tekesnya sama, lafaznya sama, tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian ada yang namanya hadis mutawatir ma'nawi. Jadi lafaznya berubah tetapi isinya kurang lebih sama. Dan soal Al-Mahdi itu teman-teman termasuk hadis mutawatir ma'nawi. Jadi hadis-hadis tentang Al-Mahdi itu sudah disampaikan oleh puluhan sahabat teman-teman, tetapi tidak sama lafaznya. Ada satu hadis yang menceritakan tentang ciri-ciri fisik Al-Mahdi. Ada satu hadis yang menceritakan tentang bagaimana Al-Mahdi keluar misalnya. Ada satu hadis yang menceritakan tentang nama Al-Mahdi. Jadi mutawatir disampaikan oleh banyak orang, tetapi ma'nawi, isinya sama, tetapi lafaznya tidak sama. Kalau yang lafzi, isinya dan lafaznya sama. Ada beberapa informasi yang fix, yang hak, yang nyata, yang sudah disebutkan tentang Al-Mahdi dalam hadis sahih Rasulullah. Saya sebutkan satu persatu ya, informasi ini yang insya Allah sudah benar tentang Al-Mahdi karena disebutkan dalam hadis sahih. Yang pertama, nama Al-Mahdi itu seperti nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya Muhammad. Dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah seperti Rasulullah. Maka teman-teman, kalau ada yang mengklaim dirinya Al-Mahdi tetapi namanya itu Umar misalnya, maka dia itu berbohong. Informasi kedua yang fix tentang Al-Mahdi insyaallah, Al-Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Ahlul Bait dan dari keturunan Fatimah khususnya, dan kemungkinan besar dari keturunan Al-Hasan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah melihat memandang wajah anaknya Al-Hasan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib memegang kepalanya dan mengatakan, demi Allah akan keluar dari keturunan anakku ini seorang sayyid. Sayyid itu artinya pemimpin dalam konteks ini ya, yang akan penuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia dipenuhi dengan kezaliman. Nomor 3 teman-teman, Al-Mahdi ciri fisiknya itu seperti apa? Jadi teman-teman, Al-Mahdi itu dahinya agak lebar. Kenapa? Karena di sini tidak ada rambut. Jadi rambut di sini kurang teman-teman, makanya dahinya terlihat agak lebar ya. Kita pakai lagi, bismillah. Ini ciri fisik yang pertama. Kemudian ciri fisik yang kedua, hidungnya agak mancung. Tapi Ustaz, semua orang Arab itu hidungnya mancung kan? Iya, kalau ini hidung mancung misalnya, kalau Al-Mahdi itu hidungnya agak berbeda. Hidungnya mancung, tetapi mancung, apa ya namanya istilahnya, ke depan seperti ini. Ya, jadi agak ke depan gitu ya. Informasi keempat teman-teman, Al-Mahdi akan memimpin sekitar 7, 8, 9, 10 tahun. Antara 7 sampai 10 tahun. Disebutkan dalam beberapa hadis 7, dalam beberapa hadis lain 8, dalam beberapa hadis lain 9, ada juga 10. Maka pokoknya Al-Mahdi itu akan memimpin maksimal 10 tahun dan minimal 7 tahun. Informasi kelima teman-teman, di zaman Al-Mahdi Dajjal akan muncul. Dan Al-Mahdi akan memerangi Dajjal dengan tentara yang kuat, yang ikhlas, tetapi tidak akan mampu mengalahkan Dajjal. Sampai Nabi Isa turun dari langit insyaAllah dan mengalahkan Dajjal dan membunuh Dajjal. Dan ceritanya pas Nabi Isa turun dari langit itu kebetulan Al-Mahdi lagi bersiap-siap salat dengan jamaahnya. Jadi ketika Nabi Isa turun, Al-Mahdi langsung mengenal Nabi Isa karena ciri fisik Nabi Isa itu ada juga di hadis sahih. Maka Al-Mahdi akan majuin Nabi Isa untuk mengimami salatnya. Salat kita orang Islam teman-teman ya. Maka Al-Mahdi akan majuin Nabi Isa mengimami salat, tetapi Nabi Isa menolak dan ujung-ujungnya Al-Mahdi yang akan menjadi imam mengimami salat dan Nabi Isa akan menjadi makmum di belakang Al-Mahdi. Informasi keenam teman-teman tentang Al-Mahdi, di zaman Al-Mahdi ini akan terjadi keadilan, kesejahteraan, kekayaan yang luar biasa. Sampai di umat Islam tidak akan satu pun yang miskin sama sekali.
Orang yang bersedekah itu keluar jalan kaki berjam-jam mencari orang miskin agar memberi dia sedekah, dia tidak akan ketemu. Jadi di zaman Al-Mahdi itu, sebagian besar dari zaman Al-Mahdi itu, dari masa kepemimpinan Al-Mahdi itu penuh dengan keadilan, Masya Allah. Ini informasi yang pasti insya Allah tentang Al-Mahdi, yang fix karena diambil dari hadis-hadis yang sahih dan diambil dari hadis-hadis yang mutawatir. Ada beberapa informasi lain yang tidak pasti. Ya, jadi informasinya tidak pasti 100% karena tidak diambil dari hadis-hadis yang sahih. Maka ini disclaimer dulu teman-teman. Informasi ini tidak diambil dari hadis sahih. Seperti apa syabab? Seperti bagaimana kira-kira Al-Mahdi itu akan muncul, akan dipilih menjadi pemimpin. Ada 3 kemungkinan teman-teman. Yang pertama, yuslihuhu Allahu fi yawmin wa layla. Allah akan siapkan dia menjadi khalifah, menjadi pemimpin dalam waktu sehari semalam. Yakni teman-teman, dia itu orang biasa, mungkin misalnya tidak ada jiwa pemimpin, tidak ada cita-cita misalnya untuk memimpin umat Islam, tetapi dalam waktu sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan dia, memberi dia jiwa pemimpin untuk bisa memimpin umat Islam. Kemungkinan yang kedua, ada 3 orang yang akan berperang dekat Ka'bah. Semuanya anak khalifah. Mereka akan berperang, kemudian salah satunya akan menang. Dia itu adalah Al-Mahdi. Taib. Berperang kenapa? Mereka itu siapa? Anak khalifah itu siapa? Ayahnya siapa? Itu semuanya tidak disebutkan teman-teman. Kemungkinan yang ketiga teman-teman, ada satu khalifah yang meninggal dunia, kemudian umat Islam akan berkumpul dekat Ka'bah, berdiskusi siapa yang jadi khalifah, kemudian akan ada orang yang diam-diam keluar dari Madinah ke Makkah dan dia akan mendekati Ka'bah, kemudian dia akan dipilih menjadi khalifah. Dia itu adalah Al-Mahdi. Mungkin juga teman-teman ada kemungkinan keempat, kita tidak tahu. Karena informasi yang tadi ini tidak diambil dari hadis sahih. Jadi tidak pasti sifatnya. Ada satu hal juga teman-teman yang penting sekali disampaikan. Kemungkinan besar ibu kota kepemimpinan Al-Mahdi itu adalah Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Jadi teman-teman, kemungkinan besar Palestina akan merdeka sebelum Al-Mahdi. Bukan Al-Mahdi yang akan memerdekakan Palestina. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah ketemu dengan orang namanya Ibnu Hiwalah. Kemudian Rasulullah memegang kepalanya dan mengatakan, "Idza ra'aita al-khilafah qad nazalat al-ard al-muqaddasah." Wahai putra, wahai Abu Hiwalah, ya. Jika engkau telah melihat khilafah telah turun di tanah yang suci, maksudnya Rasulullah di sini Palestina, Baitul Maqdis, فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسك. Maka sungguh jika kamu telah melihat khilafah itu pusatnya di Baitul Maqdis, maka sungguh telah dekat terjadinya gempa, keresahan dan peristiwa besar. Kiamat hari itu lebih dekat kepada manusia daripada tanganku kepada kepalamu. Daripada tanganku ke kepalamu, karena Rasulullah memegang kepalanya. Dan memang teman-teman, munculnya Al-Mahdi itu sangat dekat dengan kiamat, karena munculnya Al-Mahdi itu bersamaan dengan munculnya Dajjal, salah satu tanda besar hari kiamat. Jadi banyak ulama yang dapat kesimpulan bahwa ibu kota kepemimpinan Al-Mahdi nanti adalah Baitul Maqdis, Palestina. Jadi Palestina akan merdeka insyaAllah sebelum munculnya Al-Mahdi. Baik teman-teman, pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Apakah Al-Mahdi sudah keluar? Dan apakah Muhammad Qasim yang dari Pakistan itu adalah Al-Mahdi? Baik teman-teman, salah satu tandanya Al-Mahdi muncul, salah satu ciri Al-Mahdi itu, ketika Al-Mahdi muncul, semua umat Islam akan bayat kepada dia. Semua umat Islam akan setujui dia sebagai khalifah. Semua umat Islam akan suka sama dia. Tidak ada yang akan menyelisihi soal memilih Al-Mahdi menjadi khalifah itu. Makanya teman-teman, jika ada satu orang keluar klaim dirinya Al-Mahdi, tetapi masih ada banyak umat yang menyelisihi, masih ada banyak umat yang menolak dia,
sebagai Al-Mahdi, berarti ini tandanya dia bukan Al-Mahdi. Yang kedua teman-teman, salah satu ciri zaman munculnya Al-Mahdi itu yaitu zaman yang penuh dengan kezaliman. Dan zaman kita ini sebenarnya walaupun banyak kezaliman, tetapi belum benar-benar dikatakan penuh. Di zaman kita ini masih ada keadilan, walaupun banyak kezaliman ya, tetapi masih ada keadilan. Ada yang zalim dan ada yang adil, ada yang baik, ada yang buruk, ada dua-duanya. Kalau zaman Al-Mahdi, pas munculnya Al-Mahdi itu akan ada zaman yang benar-benar penuh dengan kezaliman, penuh dengan keburukan. Maka teman-teman, Al-Mahdi itu akan keluar ketika sudah benar-benar tidak ada keadilan lagi di dunia ini. Jadi teman-teman, setelah ana cek video-video beliau, cek sendiri, saya sendiri yang cek kisahnya, cek mimpi-mimpinya, itu jelas sekali teman-teman, dia bukan Al-Mahdi, dan jelas sekali informasi yang dia sampaikan itu tidak benar. Bahkan salah satu syekh saya pernah menghitung berapa orang sepanjang sejarah yang mengklaim dirinya Al-Mahdi. Ternyata jumlahnya 300 teman-teman. 300 itu sepanjang sejarah umat Nabi Muhammad 1500 tahun, berarti hampir setiap 5 tahun muncul orang yang klaim dirinya Al-Mahdi. Selama saya masih hidup di Mesir, ada mungkin sekitar 3 orang di sana yang mengklaim dirinya Al-Mahdi. Jadi mengklaim diri Al-Mahdi itu sudah terjadi berkali-kali teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu percaya narasi, tidak perlu percaya omongan beliau karena tidak benar sifatnya ya. Tidak perlu fokus kapan Al-Mahdi keluar. Kalau Al-Mahdi benar-benar sudah keluar, antum akan tahu sendiri insyaAllah. Tidak perlu cari informasinya, antum akan tahu sendiri. Fokus pada ibadahmu, fokus pada memperbaiki diri sendiri, fokus pada menjadi orang muslim yang lebih baik. Ada beberapa orang yang DM saya, Ustaz, saya terlalu fokus dengan soal kiamat sampai saya itu stres. Takutnya ini sudah zaman kiamat, sudah zaman tanda kiamat yang besar. Takutnya terjadi apa-apa, takutnya muncul Dajjal, takutnya muncul Al-Mahdi, sampai saya ini sudah tidak bisa fokus beribadah lagi. Sudah stres Ustaz. Makanya teman-teman, ini contoh hal yang tidak perlu dicontohkan teman-teman. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh kita untuk terlalu fokus dengan soal tanda hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah, memperbaiki diri, memperbaiki salat, menguatkan hubungan kita dengan Al-Quran, berakhlak yang baik, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada istri, berbakti kepada suami, berbakti kepada anak, mengajarkan anak kita Al-Quran dan lainnya. Jadi jika antum merasa diri terlalu fokus dengan soal tanda hari kiamat secara berlebihan, maka ada yang tidak beres. Ayo muhasabah diri sendiri ya. Semoga insyaAllah lancar semua urusan kita, dan semoga kita tidak hidup di zaman tanda-tanda besar hari kiamat, karena ini zaman yang sangat sulit. Semoga kita wafat, semoga kita tidak ada di dunia pas tanda besar hari kiamat ini muncul. Ini yang kita bisa doakan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian hari ini bermanfaat. Ada satu hal yang Uma mau sampaikan. InsyaAllah Januari 2024 Uma akan umrah, perjalanan yang insyaAllah penuh dengan ilmu, penuh dengan ibadah, penuh dengan isi energi keimanan ya. Teman-teman yang mau ikut umrah bersama Uma, Januari 24 Januari 2024 insyaAllah, 24 kalau tidak salah ya. Nanti editor tambahkan flyernya di sini dan juga nomor pendaftaran umrahnya. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.